Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu saya masih kecil dulu, jelang Ramadan begini, oleh guru ngaji saya dulu diajak senandung. Senandung menyambut Ramadan. Tapi saya lupa nadanya. Marhaban ya syahr Ramadan. Masih ingat? Marhaban syahrus siyami. Marhaban ya syahrul ghufran. Marhaban syahrul ibadah. Cuma karena lagi pilek, coba diangkat sedikit suaranya. Marhaban ya syahr Ramadan. Coba. Marhaban syahrus siyami. Marhaban ya syahrul ghufran. Marhaban. Jadi yang terakhir ini syahrul ibadah. Cuma saya mau tinggi, suara saya nanti batuk. Marhaban syahrul ibadah. Sama-sama. Ya Rabb, berikanlah kesempatan usia kepada kami sekali lagi untuk berada dalam naungan rahmat bulan suci Ramadan. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu agar kami bersiap-siap diri menyambut bulan penuh rahmat. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami bisa sepenuhnya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Kau sediakan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan untuk memperbanyak ibadah yang Kau syariatkan di bulan suci Ramadan. Ya Allah, berikan kami keluasan rezeki agar kami bisa melakukan banyak ketaatan yang Kau perintahkan di bulan suci Ramadan. Kami bisa memberikan makanan buka puasa kepada orang lain. Kami mampu bersedekah yang banyak di bulan suci Ramadan. Mampukan kami untuk berumroh di bulan suci Ramadan. Mampukan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk anak yatim, untuk orang miskin dengan harta yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, berikan keluasan ilmu kepada kami. Ilmu tentang bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar. Ilmu bagaimana kami harus mendapatkan ridha-Mu di bulan suci Ramadan. Agar kami juga mendapatkan cinta-Mu ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Jiwa-jiwa yang khusyuk pada hari ini, Bapak dan Ibu, adik-adik dan saudara-saudara sekalian,
Jika hati ini betul beriman, tidak mungkin tidak rindu kepada Ramadan. Jika hati ini betul-betul merasakan kekhusyuan ibadah, tidak mungkin bisa sabar untuk segera berada dalam pelukan Ramadan. Ramadan yang kita rindukan, Ramadan yang 1 tahun kita nantikan, sebentar lagi akan ada bersama kita. Orang-orang yang berada dalam lorong waktu Ramadan adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidupnya di dunia ini. Ya Allah, panjangkan usia kami agar kami bisa mendapatkan Ramadan sekali lagi. Ya Allah, sehatkan tubuh kami agar kami bisa maksimal beribadah di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jangan kau sibukkan kami kecuali sibuk dengan kitab suci-Mu, Al-Quranul Karim. Ya Allah, tolonglah kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema kita adalah sambut Ramadan dengan taubat. Apa tema kita? Sambut Ramadan dengan taubat. Biasanya orang kalau masuk ke Ramadan menyambutnya dengan apa? Nggak jauh dari perut biasanya ya. Ada yang munggahan, tapi munggahannya makan aja urusannya. Ada yang repot-repot, Ramadannya belum, Lebarannya duluan dipikirin. Ya, terutama orang Batam pada mau pulang kampung. Puasanya belum siap, Lebarannya dulu yang dipikirin. Padahal itu semua jebakan-jebakan setan yang membuat kita akhirnya kehilangan konsentrasi. Yang mestinya menang jadi kalah, yang mestinya selamat malah celaka. Begini aja deh, yang mau pulang kampung cepet urusin tiket sebelum Ramadan. Sudah? Udah belum? Kenapa belum? Saya tahu, belum dapat THR. Ini juga masalah. Di akhir-akhir Ramadan tuh, mestinya yang diharap-harapin itu Lailatul Qadar, ini malah yang diharapin apa? THR lagi. Jadi rupanya kebahagiaan Lebaran itu kalau dapat THR, bukan kebahagiaannya berhasil mengkhatamkan Al-Quran, bukan kebahagiaannya berhasil qiyamul lail selama bulan penuh, 1 bulan penuh. Keberhasilannya bukan 10 hari malam terakhir konsentrasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin kurang bekal memasuki bulan Ramadan. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tetapi permulaan dan akhir dari takwa adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Istighfarnya jangan cuma di tenggorokan tapi di hati. Di hati itu mengingat Allah yang Maha Pengampun dan mengingat diri yang terlalu banyak berbuat salah.
Ya, sama-sama. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ingat Allah yang Maha Pengampun, kita yang banyak salah. Nah sekarang ingat-ingat kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Udah buka saja semua di hadapan Allah. Sebelum Allah yang membukanya nanti. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ada satu hari di mana rahasia-rahasia semua disingkap, dibuka, dibeberkan, ditelanjangi semuanya. Pada hari itu semua disingkap. Fama lahum min quwwah. Tidak ada kekuatan dari dalam. Wala nasir. Juga pertolongan dari luar untuk bisa menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kecuali orang-orang yang sudah bertobat di dunia ini. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah ya Ghafir, Ya Allah ya Ghafur, Ya Allah ya Ghaffar. Wahai Engkau yang Maha Pengampun, yang Maha banyak mengampuni, yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Ghafir, wahai Engkau yang melindungi kami dari azab akibat dosa yang kami lakukan. Wahai Engkau yang menyembuhkan penyakit kami sering dan suka berdosa karena kami ini lemah. Lindungi kami dari siksa-Mu. Sembuhkan kami dari penyakit kami yang kotor ini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sekarang mari hadapkan diri kita sepenuhnya ke hadapan Allah Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah tidak pernah berhenti siang dan malam. Allah lewat lisan Rasulnya Muhammad SAW bersabda, Ya ibadi, wahai hamba kesayanganku, Lau balagat dunubuka ananas sama. Andai dosamu setumpuk antara langit dan bumi, kalian datang kepadaku, sementara dosa kalian sebanyak tumpukan antara langit dan bumi. Ataitani, thumma astaghfartani. Lalu kalian datang kepadaku untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang tumpukannya antara langit dan bumi kalian bawa kepadaku. La ghafartu lak. Aku pasti ampunkan dosa-dosamu, wahai hambaku. Aku tahu engkau suka berulang-ulang melakukan kesalahan, tapi aku juga yang maha berulang-ulang mengampunkan kesalahan. La ghafartu lak. Bukan cuma aku ampunkan dosa-dosamu semuanya. Wala ubali. Dan aku tidak pernah ungkit-ungkit lagi kesalahan kamu yang lalu. Aku tutup aibmu yang lalu. Aku ganti dosa-dosamu dengan pahala. Aku tukar tempatmu yang mestinya kamu masuk neraka, aku tempatkan di surga selama kamu bertobat sebelum nyawamu dicabut. Allah, betapa maha kasih sayangnya Allah kepada kita. Di bulan suci Ramadan,
Kalau ada permohonan paling hebat untuk kita minta adalah minta ampun atas dosa-dosa. Sekarang ingat dulu kesalahan-kesalahan kita. Hanya dengan ingat, hanya dengan menyadari Allah yang Maha Pengampun, tunggu tidak lama lagi Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Ada rumusan seperti ini. Tapi sebelum saya kasih rumusannya, coba beristighfar sekali lagi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sama-sama. Begini rumusannya. Kalau satu hari kita dimampukan bisa bertobat, itu artinya Allah sudah ampunkan dosa kita sebelum kita bertobat. Saya ulangi. Kalau sekarang, kalau hari ini kita yang banyak dosa, kita yang banyak salah, lidah yang tajam menyayat hati saudara, sorot mata yang tajam menusuk hati saudara, tangan menyentuh yang diharamkan, telinga mendengarkan yang dilarang, mata memandang yang diharamkan, kaki menuju tempat yang tidak diridhoi Allah, mulut memasukkan barang-barang yang mencelakakan dan bisa membunuh hati. Kalau sekarang kita dimampukan oleh Allah bisa bertobat, itu artinya sebelum kesini itu sudah diampunkan tadi di rumahnya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan orang-orang yang hari ini mau duduk di masjid ini karena ingin bertakarrub, berdekat kepadamu, adalah termasuk yang sudah Engkau ampunkan dosa-dosanya dan tadi di rumah sebelum dia ke sini. Kok bisa begitu Ustadz? Sudah diampunkan sebelum bertobat. Lihat, kita nih mau tobat gara-gara kita ngerasa salah kan? Mana mungkin mau tobat kalau tidak merasa? Nah, merasa salah itu siapa yang kasih? Pernah ngeliat orang sombong kayak Fir'aun gitu, nggak ngerasa salah, pernah? Orang kalau nggak ngerasa salah, minta maafnya saja nggak enak, maaf gitu aja marah. Itu kan orang sombong yang nggak ngerasa salah. Satu hari ini udah jelas motornya mengganggu jalan orang lain, salah parkir suka-suka gitu kan. Terus ada orang marah sama dia, udah jelas-jelas dia salah, minta maafnya apa? Maaf gitu aja marah gitu. Orang ini ngerasa salah nggak? Ada dikit, tetapi sombongnya lebih banyak, makanya cara maafnya seperti itu. Dan itu orang tidak diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang bertobat itu ciri-cirinya sudah diterima tobatnya, dia rendah hati. Aduh maaf ya, maaf banget gitu misalnya. Maaf banget. Ibu juga begitu sama anaknya, maaf ya nak ya, salah mama, maafin mama ya, maafin ibu ya nak ya. Itu kelihatan. Kalau laki minta maafnya gitu nggak bu? Sama bini? Ya? Udah nuduh bini nih. Ya, kenapa pulang terlambat? Ini pasti deh gitu kan? Ternyata salah, emang pasti apa? Habis ngaji. Oh gitu, habis ngaji ya? Minta maaf nggak dia? Hah? Pak, ada yang teriak katanya nggak pernah, banyak laki yang nggak minta maaf pak gitu pak. Biasanya kalau laki minta maaf begini nggak, maaf ya maaf banget tadi papa salah, ada nggak yang begitu? Mana ada dia bilang begitu. Gimana pak? Betul nggak ibu-ibu pak? Pak, satu hari bapak nih fitnah istri, ya sebetulnya cuma gara-gara cemburu pak. Bapak fitnah istri, kesel gitu. Ternyata
Istri bener, fitnah kita salah. Berani minta maaf gak Pak? Hah? Harusnya sih berani ya. Cuma kadang-kadang nih bapaknya sombong. Ya maaf gitu aja. Marah gitu kan. Nah ini berarti tidak diterima itu tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang kalau diterima tobatnya itu, minta maafnya itu sepenuh hati. Ya, ada ruang di hatinya mengakui salah. Nah sekarang lihat. Tadi kan rumusnya begini. Kalau hari ini kita bisa bertobat itu karena sudah diampunkan dosa kita tadi sebelum bertobat. Maknanya adalah tadi sebelum ke sini kita itu udah ngerasa salah. Kita udah merasa banyak dosa. Kita ngerasa bodoh, kita ngerasa keliru. Nah, perasaan merasa salah itu dari Allah. Itu artinya sebagian dosa kita yang ngerasa salah tadi itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kerennya kira-kira inspirasi. Inspirasi dari Allah. Bahwa kita ngerasa salah, itu artinya sudah diampunkan dosa-dosanya sebelum bertobat. Nah, kalau kita bisa bertobat, itu gara-gara siapa? Gara-gara Allah kan? Makanya kalau sudah dimampukan bertobat harusnya bersyukur. Dan orang bersyukur itu biasanya tobatnya tambah banyak lagi. Setelah tambah banyak bertobat lagi, ya, karena semakin nikmat, Allah kasih dia lagi perasaan merasa bersalah lagi, semakin dia bertambah tobat lagi. Itulah kenapa Nabi SAW tobatnya berapa kali satu hari? 70 kali. Istighfarnya berapa kali? 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu petang. Padahal Nabi SAW adalah orang yang sangat bertakwa. Orang yang sangat bertakwa. Misalnya Nabi SAW sama bininya gimana Pak? Nabi bilang begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ini hadis buat bapak-bapak nih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik perilakunya kepada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya. Bapak-bapak dengar Pak, ibu-ibu senang gak kalau saya ngomong gini ke bapak-bapak? Ini merupakan curhatan ibu-ibu nih. Kata Rasulullah SAW, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dibanding kalian. Allah. Seandainya nih, ada calon presiden bilang begini, enggak usah tinggi-tinggi lah kampanyenya. Ada calon presiden bilang begini, saya kalau jadi presiden, insya Allah kekayaan saya tidak akan bertambah. Karena semua yang saya peroleh akan saya kembalikan ke rakyat lagi. Enggak usah tinggi-tinggi kampanyenya. Saya kalau nanti dipilih, nomor 1 adalah saya batasi keluarga saya, teman saya, kelompok saya, agar tidak menjadi orang yang menguasai gara-gara saya berkuasa. Pilih apa jangan orang kayak gini? Tapi nggak ada yang berani kayak gitu. Sebetulnya santai aja. Saya nomor 1 pilih orang itu kalau dia bilang begitu. Kenapa? Karena penyakit penguasa sekarang itu matre. Andai ada yang bilang, kalau saya jadi presiden, kalau saya jadi gubernur, kalau saya jadi bupati, demi Allah kekayaan saya tidak akan bertambah. Kalaupun berkurang saya rela. Karena saya betul-betul ingin mengabdi dan saya tidak mencari uang di kekuasaan saya ini. Wah, saya paling duluan. Udah itu aja kampanyenya, gak usah yang lain gue pilih loh gitu. Karena saya tahu Tuhannya para penguasa sekarang itu adalah harta.
supaya komplit Tuhan kekuasaan disandingkan dengan Tuhan harta itu. Nah, kembali kepada suami-suami. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Jamaah rahimakumullah. Tadi itu rumusan tobat. Jadi kalau kita hari ini bisa bertobat karena Allah sudah ampunkan dosa kita sebelum bertobat. Makanya kalau dikasih tobat kita harus tambah banyak lagi tobatnya, gitu kan? Oke, sekarang kalau Nabi tobatnya 70 kali, kita berapa kali mestinya? Kalau Nabi satu hari 70 kali, kita mestinya berapa kali? Emang banyakan siapa sih dosa Nabi sama dosa lo? Hah? Maunya sama. Terus? Why? Gitu kan? Makanya saran saya, satu, bergaya hidup taubat. Setuju? Apa? Bergaya hidup taubat, sama-sama. Ini keren banget. Orang-orang yang bergaya hidup taubat ini orang-orang bergengsi. Orang yang bergaya hidup taubat ini orang-orang mulia. Orang-orang yang bergaya hidup taubat ini orang sukses. Orang-orang yang bergaya hidup taubat enggak akan putus asa. Ya, saya nggak tahu berapa jumlah orang bunuh diri di Batam ini. Ada yang kedengeran, ada yang nggak kedengeran. Kenapa dia bunuh diri? Gara-gara tidak bergaya hidup taubat. Saya nggak tahu berapa jumlah orang-orang yang berzinah di Batam ini, anak-anak yang kena narkoba di Batam ini. Saya tidak tahu jumlahnya, tetapi kalau ada, mungkin banyak, itu mungkin tidak bergaya hidup taubat. Karena tidak ditunjukkan oleh Allah mana jalan yang benar, gara-gara tidak bertobat. Coba kita beristighfar sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Sepenuh hati. Lagi, sadari bahwa Allah lah yang maha mengulang-ulang mengampunkan dosa-dosa hambanya. Sekali lagi bayangkan betapa banyak kesalahan dan dosa kita semua. Nah, kalau ini bekal kita memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah nanti di bulan suci Ramadan lapang hati kita, gampang melaksanakan ibadah, mudah bangun malam, cepat tadarusan, dan gampang khatam Quran. Dan saya doakan mudah-mudahan ada yang bisa hafal Quran di bulan suci Ramadan. Demi Allah saya bersumpah, kalau ada di antara kita yang menyambut Ramadan dengan tobat dan tobatnya diterima, nanti di bulan suci Ramadan banyak musibah di tahun depan yang mestinya dia peroleh dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah demi Allah, kalau ada yang orang sekarang bertobat dan memasuki bulan Ramadan modalnya adalah tobat, akan dilapangkan rezekinya, dimudahkan usahanya, dibayarkan utangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata kepada kaumnya yang sudah melakukan dosa tingkat tinggi. Dosa tingkat tingginya adalah musyrik umat Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian mendapatkan pesan dari Tuhannya. Nuh sampaikan kepada umat, kalau dia mau bertobat, kalau mereka mau beristighfar, kalau mereka mau bertobat dan mereka mau beristighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, akan kudatangkan hujan sebagai bentuk dan simbol rahmat yang deras, yang berturut-turut tidak berhenti. Yursilis sama alaikum midrara. Apa itu saja? Tidak. Wa yumdidkum bi amwalin, aku akan tambah banyakkan harta-harta mereka. Bilang sama kaum Nuh alaihissalam.
bukan cuma hartanya. Wa yursilis sama alaikum bidrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Akan aku perbanyak anak mereka, akan ku perbanyak anak buah mereka, akan ku perbanyak pegawai mereka, akan ku perbanyak kepada mereka pembantu mereka. Apa itu? Belum, masih ada lagi. Wa yaj'al lakum jannatin, aku akan tambah kebun-kebun mereka, aku akan perbanyak toko-toko mereka, aku akan perluas pekerjaan lapangan pekerjaan mereka, akan aku perbuat banyak hal yang memudahkan untuk memperluas jaringan-jaringan mereka. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Apa itu saja? Tidak. Wa yaj'al lakum anharan, bukan cuma kebunnya yang aku sediakan, tetapi sungai-sungainya sekalian aku siapkan supaya kebunnya selalu subur. Jadi bertobat itu banyak sekali untungnya ya. Coba sebutkan, saya bacakan, sebutkan ada berapa keuntungan bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada umatku, beristighfarlah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Tuhanmu itu Ghaffara, yang tidak pernah berhenti mengampunkan dosa-dosa. Yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan kirimkan kepada kamu hujan lebat yang terus menerus. Berapa? 1. Wa yumditkum bi amwalin, dan aku akan banyakkan harta mereka. Berapa? Wa banin, akan kubanyakan anak mereka. Berapa? Wa yaj'al lakum jannat, akan kutambahkan kebun-kebun mereka. Wa yaj'al lakum anhara, kusiapkan juga sungai-sungainya buat mereka. Ada berapa? Allah. Enak nggak beristighfar itu? Untung nggak bertobat itu? Untung sekali. Jadi sekarang sudah tertarik untuk bertobat? Mungkin belum terlalu tertarik kali, karena nggak tahu kalau dirinya salah. Oke, saya sebutkan dosa-dosa kita deh kalau gitu biar sadar. Satu hari ini, kalau kita kemudian kepanasan, ya, naik motor atau di mobil, panas banget sih hari ini dosa ini. Karena dia mengeluhkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya lo ikut campur ngatur suhu di Indonesia ini? Ada 7 sinar yang terpancar dari matahari, cuma 1 yang boleh sampai ke kulit kita itu. Karena 7-7-nya itu, sebagian besar itu isinya racun. Sinar matahari yang boleh kena kulit kita itu setelah disaring oleh ozon diantaranya, itu banyak racun yang boleh menyentuh kulit kita, itu antara sinar ke-6, inframerah, dan sinar ke-7, gamma, sinar gamma. Itu pun yang boleh kena ke kita itu cuma gradasi di antara keduanya. Dan itu nggak boleh lebih dari 0,002 kalori. Lebih sedikit atau kurang sedikit, mati semua jaringan di muka bumi ini. Nekat-nekatnya lu bilang, panas banget sih hari ini. Dosa nggak? Rasulullah SAW bersabda, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dalam hadis qudsi. Hafal hadisnya, ini supaya sahafal, ikuti saya. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tahu artinya? Merokok membunuhmu. Oh, itu salah. Tapi masih aja ada yang orang ngerokok itu dosa. Saya nggak mau berantem soal apakah makruh atau haram. 1 bungkus berapa? Hah?
12.000 kali 30 hari berapa? 12.000 kali 30 hari berapa? 360.000. Kalau dikasih bininya, buat apa kira-kira itu? Beli beras, terus beli sabun, bisa buat beli baju juga kan? Tapi dibakar tiap hari. Iya, nanti baru bilang, waduh biaya pendidikan anak kurang. Gimana nggak kurang, lu bakar tiap hari. Sehat nggak ngerokok? Jadi setiap batangnya dosa nggak? Bukan cuma setiap batangnya dosa, setiap isepan itu dosa, dosa. Begini, saya nggak mau khilaf. Kalau Muhammadiyah bilang haram, kalau NU bilang makruh. Ada nggak yang bilang rokok itu halal? Hah? Nggak ada, karena kan rokok itu masuk kategori khaba'is, kotoran yang menjijikan, yang membahayakan tubuh. Jadi setiap isepan orang rokok itu dosa atau pahala? Ya nggak apa-apalah, pokoknya biar dia tahu. Ya ustadz kek, ya kiai kek yang ngerokok sebetulnya sekali isep itu dosa sebetulnya kalau dia mau jujur. Ini mohon maaf. Ya tapi kalau mau diterusin ya urusan Anda lah nanti. Ustadz, nggak haram, ini makruh. Oke, itu kan kata lo, nanti kita tunggu di akhirat. Sampai di akhirat, kalau ternyata makruh, gitu ya, lu yang benar nih, di hadapan Allah ternyata itu hukumnya makruh. Terus yang nggak ngerokok rugi nggak? Hah? Ya nggak rugi lah. Nah sekarang kejadiannya kalau terbalik, kalau tiba-tiba itu haram di hadapan Allah nanti di akhirat, nah lo bisa balik lagi gak ke dunia? Udah tobat aja deh. Mendingan tobat daripada ribut sekarang. Baik. Ya saya juga dulu pernah juga gitu bandel-bandel gitu, tapi akhirnya tobat juga gitu. Gitu ya. Siapa yang sejak bulan Ramadan tahun lalu sampai sekarang menjelang Ramadan belum khatam Quran lagi? Ini orang nekat sebetulnya, ini dosa semua. Ya ampun. Dikasih, coba bayangkan, ini gelap nih, dunia ini kan gelap. Ya. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna, gitu kan? Ini dunia nih kalau nggak ada Al-Qur'an itu gelap, sesat. Terus dikasih lampu supaya bisa jalan di tengah kegelapan. Lampunya dimatiin, disimpan di rumah, jalan aja gitu. Pintar atau blow on? Jadi orang yang dikasih cahaya Al-Quran kemudian nggak dibaca-baca dari Ramadan tahun lalu sampai sekarang, itu pintar atau blow on? Dosa atau dapat pahala orang ini? Banyak sekali dosa kita kalau gitu ya. Makanya nih dikasih nih Quran ini. Ini saya bersaksi di hadapan Allah, ya Allah aku udah kasih. Kalau sampai senternya disimpan lagi nih, ya silakan ngebut deh. Naik motor malam-malam nggak pakai lampu, silakan ngebut. Kemana kira-kira jalannya itu? Itu kalau Qurannya tidak dibaca sebagai nur, sebagai cahaya. Jadi banyak dosa nggak? Makanya Nabi SAW dalam hadis qudsi bersabda, kerjaan kalian ini cuma bikin dosa saja siang dan malam. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Kerjaan lulu orang nih semua bikin dosa aja siang malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tapi jangan khawatir, aku maha pengampun semua dosa. Alhamdulillahirabbil. Oke, sekarang beristighfar deh. Tapi sekarang gak usah pakai suara. Tundukkan kepalanya, ingat dosa masing-masing. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan kita mendapatkan kemudahan. Silakan
Ingat kesalahan dan dosa masing-masing. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Allah, lidahku yang tajam telah menyakiti hati saudaraku. Betapa jahatnya aku ya Allah. Mataku menonton yang Kau haramkan ya Allah. Melihat yang Engkau larang padahal itu berbahaya bagi jiwaku. Ya Allah, aku ambil hak yang bukan hakku. Aku mengambil milik orang lain padahal itu bukan punyaku ya Allah. Mungkin di antara makanan-makanan yang aku makan ini mengandung yang haram. Mungkin haram zatnya, mungkin haram caranya, mungkin bercampur dengan yang haram. Astagfirullah. Kakiku juga sering melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Tanganku menyentuh yang Kau haramkan. Tanganku mengambil yang Kau haramkan. Tanganku mengerjakan pekerjaan yang Kau larang. Astaghfirullahaladzim. Rasa-rasanya sekujur tubuhku ini penuh berlumur dosa ya Allah. Padahal dengan tubuh yang ini nanti kami akan berhadapan denganmu ya Allah di akhirat kelak. Di mana mulut akan terkunci, kaki dan tanganku yang akan menjadi saksi. Tidak ada yang bisa kusembunyikan di hadapanmu ya Allah. Bahkan kulit yang kami gunakan untuk meraba, itu juga menjadi saksi. Telingaku akan menjadi saksi, akan mencelakakan aku ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tak Kau ampunkan dosa-dosaku ya Allah, kalau tak Kau rahmati aku ya Allah, kehidupanku akan selalu dalam kerugian besar ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, separuh kesalahan anakku adalah kesalahanku sebagai orang tua karena aku tidak menjadi teladan yang baik bagi anakku ya Allah. Aku sekolahkan anakku agar mereka mencari dunia sehingga mereka lupa akhirat dan tidak cinta kepadamu. Aku belikan barang-barang kepada anak-anakku yang membuat mereka cinta kepada permainan sehingga tidak cinta kepada sunnah Rasulmu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku jejali otak anakku dengan pendidikan-pendidikan yang menjauhkan mereka dari Rasulmu dan dari agamanya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kalau ada musibah yang menimpa aku sebetulnya itu karena kesalahanku sendiri. Ma asaba min musibah fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpa kamu wahai manusia itu karena pekerjaanmu sendiri. Dan yang ditimpakan kepadamu wa ya'fu an katsir, hanya sebagian kecil akibat dosa-dosamu. Sebagian besarnya sudah Allah ampunkan kesalahanmu. Tapi ya Allah, seringkali kami mengeluh. Seringkali kami berprasangka buruk terhadap takdir-takdir-Mu. Betapa banyak dosa-dosaku ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tuaku, dosa ibu bapakku ya Allah. Sayangilah keduanya, setulus keduanya sayangi dan cintai kami sejak kecil. Jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah, yang berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuaku. Tapi terlebih dahulu ya Allah, kumohon kepadamu ampunkan dosa kedua orang tuaku. Sayangi dan cintai keduanya, setulus keduanya sayangi dan cintai kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa saudara kami seiman, dosa-dosa saudara kami seislam. Ampunkan dosa-dosa kakak kami, adik kami.
Ampunkan dosa-dosa karib kerabat kami yang kami cintai karenamu ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah tahu betapa nikmatnya bertobat, betapa banyak untungnya orang bertobat. Dan sekarang kita juga sudah tahu bahwa kita banyak sekali punya kesalahan dan dosa-dosa. Nah, kalau sudah tahu, sekarang mari kita bergaya hidup tobat. Bergaya hidup tobat. Nah, sekarang bagaimana sih bergaya hidup tobat itu? Saya akan bacakan surah At-Taubah ayat 112. Buka Qur'annya, buka kulit Qur'annya, surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah itu surat keberapa? 9. Buka surah berapa? Surah 9 ayat 112. Coba lihat bagaimana hidup bergaya hidup tobat. Sudah? Surah At-Taubah ayat 112. Udah dapat? At-Taubah 112. Buka Qurannya, kita baca sama-sama. Supaya menjadi orang yang bergaya hidup tobat. Sudah. Beruntunglah orang yang setelah ini punya hidup seperti ini, bergaya hidup tobat. Utangnya akan lunas. Musibahnya akan diangkat. Penyakitnya akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya akan dibanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangganya akan dibahagiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mau? Kalau mau, sekarang buka surat At-Taubah 112. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Baik, saya mau beritahu, kalau nanti kita mengamalkan ayat 112 ini, dosa-dosa kita yang banyak itu bukan cuma dihapuskan, tapi dosa-dosa kita itu akan didaur ulang menjadi pahala semua. Mau? Ustadz nggak bercanda, yang saya omongkan ini pakai dalil.
Apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, gitu. Maka mereka itu akan aku ganti dosa-dosanya menjadi kebaikan-kebaikan pahala semuanya. Yang bagaimana itu Ustadz? Orang yang bagaimana kok hebat banget ya? Dengarkan ayatnya. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu beriman dan dilanjutkan dengan beramal saleh. Orang yang melakukan 3 hal ini, tobat, iman, dan amal saleh, akan kuganti dosa-dosa mereka menjadi pahala semuanya. Mau nggak begitu? Gimana caranya? Amalkan ayat 112 ini. Hari ini mudah-mudahan kita sudah terinspirasi mau bertobat. Mau tobat? Coba dengan tulus sekali lagi bilang sama Allah, Astaghfirullah. Mau tobat? Coba sekarang ngobrol sama Allah, bilang Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Oke, kalau betul-betul mau tobat, sekarang curhat sama Allah. Akui dulu kesalahan-kesalahan kita di dalam hati saja. Akui kesalahan kita, keburukan kita, mulai sekarang, di dalam hati saja. Curhatlah sama Allah. Ihfadillah yahfaduka. Kalau kamu menyadari Allah berada di sisimu, maka Allah sudah ada di depanmu. Akui semua kesalahan itu. Bertobatlah. Yang punya salah sama suaminya, salah sama istrinya, salah sama orang tuanya, salah sama anak-anaknya, salah pada kakaknya, salah pada adiknya, salah pada tetangganya, salah pada gurunya, salah dan salah. Baik, stop. Nah, kalau sudah bertobat di sini dianjurkan at-taibuna, yang kedua apa? Al-abidun. Adalah orang-orang yang bergaya hidup tobat itu, setelah bertobat kemudian mereka memperbanyak ibadah. Orang-orang yang sudah bertobat itu, ciri-cirinya adalah memperbanyak apa? Ibadah. Al-abidun. Saya bacakan sedikit tafsir ringkasnya. Al-abidun itu siapa? Al-muttasifuna bil-ubudiyyati lillah. Orang yang selalu menghambakan dirinya kepada Allah. Ya Allah, kalau sekarang aku bisa ngaji, ini pasti karena Engkau yang berikan kesehatan kepadaku, yang beri kemauan kepadaku, yang mampukan aku duduk, yang mampukan aku bisa dengar, yang mampukan aku bisa menerima pesan, yang mampukan aku bisa tunduk, ini pasti karena Engkau ya Allah. Itu orang-orang yang selalu menghamba kepada Allah. Coba, sebetulnya ada 1000 alasan untuk tidak sampai di sini. Lagi jalan, dor, bannya pecah. Kita ikut mengatur tekanan angin di ban? Enggak ikut. Siapa yang membuat kita bisa sampai di sini? Allah. Kalau sekarang kita berbuat taat itu karena siapa? Karena Allah. Karena Allah yang tundukkan pikiran kita. Allah yang tundukkan hati kita. Akhirnya Allah tundukkan tulang dan badan kita mau duduk di sini karena siapa? Karena Allah. Al-muttasifuna bil-ubudiyyati lillah. Kalau sekarang kita bisa dengar, ini karena siapa? Ibu yang penyakit gulanya tinggi udah gak bisa dengar lagi, malu ikut pengajian karena udah budak. Ustaz,
Sebetulnya Bunda mau banget ikut pengajian, tapi Bunda malu sekarang nggak bisa dengar. Udah pakai alat bantu dengar juga nggak jelas. Udah terlanjur tua. Jadi sekarang kalau kita bisa sampai di sini karena siapa? Banyak nggak orang mau ke sini tapi nggak punya kendaraan? Mau ke sini nggak punya ongkos? Ada satu lagi, udah sampai di depan tangga, lututnya nggak kuat mau naik. Ada yang kayak begitu? Pas udah sampai di sini mau duduk, ustadznya sakit, nggak jadi datang ke sini. Bisa jadi nggak kayak gitu? Jadi ini semua karena siapa? Andai tadi saya bilang, Ustadz Zainal tolong gantiin saya batuk berat. Tolong gantiin, pasti Ustadz Zainal nggak bisa nolak juga. Tapi saya bisa sampai di sini karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekarang nih bisa buka Quran. Ini karena siapa? Kalau hari ini dapat ilmu karena siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat. Wal istimraru ala ta'atin min ada'il wajibat wal mustahabbat. Orang-orang yang sudah bertobat itu kemudian beribadahnya dengan apa? Dengan memperbanyak berbuat taat. Yang bersifat wajib dan yang bersifat sunnah dikerjain semuanya. Ini kalau dokter tahu, marah sama saya, kenapa udah sakit masih begini? Nggak apa-apa, mendingan mati begini daripada mati di kamar. Gitu. Istri saya dokter, udah siapin obat, bahkan bisa bilang, udahlah tolong izin, kamu kan juga udah keliling Indonesia, bisa nggak bilang sama yang tim di Batam, supaya nggak bisa berangkat karena sakit gitu kan? Nggak bisa, saya bilang. Kasihan panitia. Saya bisa sampai sini juga karena siapa? Karena Allah. Jadi sering-sering ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak ibadah-ibadah yang wajib. Sholat tepat waktu. Perbanyak sholat sunnah. Ya. Orang-orang yang sholat 2 rakaat sebelum tidur sholat sunnah wudu, itu nanti mimpinya pun ilmu yang didapat. Tidurnya itu banyak dapat informasi. Sholat duha, kan mau deket Ramadan nih, sudah harus rajin bangun malam, sholat tahajud, udah mulai dari sekarang. Minta sama Allah. Masa nggak sanggup misahin lambung sama kasur 1 jam doang? Memang ukuran laki-laki itu bukan dari badannya. Kehebatan seseorang itu bukan jago naik motornya. Coba bisa nggak pisahin lambung sama kasur jam 3 sampai jam 4 aja deh. Ruku dan sujud, itu baru hebat. Ada orang kalau main bola, wah itu kuat 90 menit dia kuat. Tapi kalau disuruh ruku dan sujud, oh nggak kuat. Ada orang kalau disuruh lari 5 km, kuat larinya. Tapi kalau disuruh ke masjid, nggak kuat. Memang hanya orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Yang ketiga, Al-Hamidun, Al-Taibuna, Al-Abiduna, Al-Hamiduna. Apa artinya Al-Hamidun? Orang-orang yang memuji. Maksudnya gini, orang-orang yang selalu memuji Allah fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah, muji Allah terus. Biasanya kita muji Allah kalau lagi apa? Susah. Kalau lagi susah, kalau lagi senang. Kalau lagi susah,
ngeluh terus. Pak, yang sering ngeluh, laki ke bini atau bini ke laki? Hah? Banyakan laki-laki yang mengeluh. Coba-coba dites. Bapak-bapak tes. Sebutkan kepada saya kebaikan-kebaikan istri. Mikir. Tapi kalau disuruh coba sebutkan kesalahan-kesalahan istri. Lancar. Gitu. Itu berarti orang yang jarang memuji Allah dan jarang memuji pasangannya. Coba ibu-ibu tes. Coba sebutkan kebaikan-kebaikan suami. Coba yang cepat, yang keras. Sebutkan 10 kebaikan suami. 1, 2, 3, 4. Emang jarang bersyukur? Oh, coba kalau ditanya, sebutkan kesalahan-kesalahan suami. 1, pelit. 2, sombong. 3, kasar. 4, suka ngatain. 6, wah hafal dia. Nggak hafal ya? Bagus kalau nggak hafal, berarti istri yang solehah di situ. Orang-orang beriman yang sudah bertobat itu ciri-cirinya adalah al-hamidun, yang suka memuji Allah. Apa yang dimaksud di tafsirnya di al-hamidun? Fil yusri wal usr, dalam keadaan mudah, dalam keadaan susah, Allah dipuji terus, alhamdulillah. Jadi contohnya begini. Kalau satu hari ini saya ditanya kesehatan saya, Ustadz bagaimana kesehatannya? Alhamdulillah. Udah jelas-jelas sakit. Ini kejadian nih di rumah sakit. Dia kan lagi terbaring di rumah sakit. Bagaimana kesalahannya ibu? Dia bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hebat tuh. Sementara di sono ada yang ditanyain, gimana mbak hari ini? Ya alhamdulillah aja deh daripada. Oh itu berarti alnya salah itu. Coba terjemahkan, alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi al, segala puji, alhamdulillah bagi Allah. Al. Jadi al di sini alif lam lil istighraq. Jadi alif lam yang mencakup segala sesuatu, bahwa Allah itu cuma pantas untuk dipuji di segala tempat, di segala situasi, di segala kondisi, di segala waktu. Alhamdulillah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, dagangannya rugi, gimana mas? Alhamdulillah sih. Berarti alnya di sini segala berfungsi nggak? Nggak berfungsi karena masih ada sih, masih mengeluh. Iya masih ada ujungnya dikit. Ada ujungnya dia bilang tuh gitu. Alhamdulillah deh, masih pakai deh. Walaupun dikasih segini alhamdulillah deh. Nggak boleh, alhamdulillah, udah titik. Fisarra wad darra, fil usri wal yusri. Ya, fis sihha wal marad. Tinggal 3 menit lagi, alhamdulillah. Alhamidun. Kemudian as-saihun, orang yang melawat. Ada tafsir melawat itu begini. Ada yang mengatakan as-saihun as-siyam, orang yang berpuasa. Ada yang mengartikan yang melawat tolabul ilmi, seperti bapak dan ibu dari rumah datang ke sini untuk menuntut ilmu, ini masuk kategori amal saleh. Ada lagi yang menafsirkan kalbu yang selalu mencari Allah, as-siyahah di situ, as-saihun. Ada yang juga menafsirkan as-saihun di sini adalah kalbu yang selalu inabah, mengingat Allah. Tetapi as-sahih dalam tafsir As-Sa'di mengatakan begini, as-saihun, orang yang melawan di sini adalah orang yang selalu melakukan perjalanan-perjalanan ibadah. Misalnya pergi haji, pergi umroh, pergi jihad,
pergi menuntut ilmu, pergi silaturahim kepada karib kerabat, pergi mendatangi orang yang hendak memutuskan tali persaudaraan, pergi mengunjungi orang yang sakit, membesuk orang sakit, pergi melihat saudara yang kekurangan kemudian membantunya. Itu yang disebut dengan as-saihun, orang yang melawat. As-saihun. Dan yang terakhir masih ada lagi ar-raki'un as-sajidun. Adalah orang-orang yang senantiasa ruku dan sujud, artinya banyak mendirikan salat dan berjamaah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dan yang terakhir adalah wal hafizuna li hududillah, orang yang menjaga batasan-batasan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar aturan-aturan Allah. Nah, orang-orang yang bergaya hidup taubat itu yang seperti itu. Coba sebutkan ada berapa poin bergaya hidup taubat. 1, at-taibun. Kedua, al-hamidun. Yang ketiga, as-saihun. Keempat, ar-raki'un as-sajidun. Yang kelima, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Yang keenam, al-hafizuna li hududillah. Orang yang bergaya hidup taubat itu, yang bergaya hidup dengan 6 poin itu, setiap hari dosanya akan didaur ulang menjadi pahala semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, usahakan di awal pagi istighfar 100 kali. Di awal malam menjelang maghrib istighfar 100 kali. Dan nanti kalau ada kesalahan langsung istighfar lagi. Ya, waktunya kapan bagusnya? Matahari sudah mulai terbit. Ya, waktu zikir pagi itu sebelum duha. Mulai hari dengan istighfar. Mulai malam jelang maghrib juga dengan istighfar. Nanti di setiap saat banyak istighfar seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang melakukan itu menjelang Ramadan nih, jelang Ramadan melakukan itu, insya Allah mudah-mudahan saya doakan mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya, mudah-mudahan dijauhkan dari musibah, mudah-mudahan dilapangkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, dibanyakkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil. Ini sedikit, tapi kalau diamalkan dahsyat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.